Bapak jamaah rahimakumullah, hari ini tema kita tentang makna hidup, hakikat dari kehidupan. Seringkali kita selama hidup di dunia belum memahami apa makna hidup, tujuan hidup, hakikat hidup, dan seterusnya. Karena itu pada kesempatan hari ini kita akan membahasnya, sehingga dengan mengetahuinya, memahaminya, kita menyadari betul bahwa hidup ini singkat sesaat. Kita itu hidup nanti panjang tanpa akhir di akhirat. Yang pertama, hidup bagi orang yang beriman adalah ibadah. Az-Zariyat surah ke-51 ayat 56 yang tadi dibaca sama Fazza dalam rokat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Jadi selama kita hidup, selama itu adalah ibadah. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri adalah ibadah. Kalau kita ingin menjadikan dari helaan napas, detak jantung itu ibadah, jadikan setiapnya dengan apapun yang kita lakukan itu hanya mencari ridha Allah. Karena itu setiap kita sholat itu kita selalu janji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini iftitah yang selalu diulang-ulang, dan kita tidak pernah bosan karena memang itu bagian daripada sunnah dalam sholat. 5 waktu kah, qobliyah ba'diyah kah, tahajud, duha kah, iftitah itu diulang-ulang untuk mengingatkan kita, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karena Allah. Memahami ibadah ini ya bukan hanya ritual. Sholat, puasa, zikir, baca Quran, haji, umroh, ibadah. Iya, benar ibadah. Tetapi ibadah itu maknanya luas. Banyak pekerjaan dunia tidak bernilai, bisa bernilai ibadah karena bagusnya niat. Banyak pekerjaan akhirat tidak bernilai ibadah karena salahnya niat. Contoh sederhana, kita sholat, tapi karena mertua, orang tua, tetangga, guru, teman, itu sholat kita lakukan jungkir balik bahkan sampai 100 rakaat misalnya, dianggap oleh Allah 0 besar. Karena apa? Karena riya, karena sum'ah, karena ujub. Jadi tidak bernilai ibadah. Kita berangkat dari rumah gelap, pulang ke rumah gelap, ya bahkan nggak pulang-pulang, Bang Toyib ya, mencari nafkah, ya menjemput rezeki Allah, niatnya karena Allah, bernilai ibadah. Makanya ketika Rasulullah SAW selesai sholat maghrib waktu itu dengan para sahabat zikir wirid, ada salah seorang sahabat tidak ikut wirid zikir di pojok masjid, dia tidur dengan lelapnya. Dicibirlah oleh sahabat-sahabat yang lain yang sedang wirid ya zikir, ini kok orang ada-ada aja, enak-enakan tidur di pojok masjid, kita nih sedang wirid zikir ya. Lalu akhirnya Rasulullah mendengar cibiran sahabat, tersenyumlah Rasulullah lalu memberitahukan kepada para sahabat yang, hai para sahabatku, baru saja malaikat Jibril memberitahuku ada salah seorang di antara kita yang Allah angkat derajatnya. Malaikat mendoakannya, Allah ampuni dosanya, Allah sayang kepadanya. Nah akhirnya tuh sahabat mendengar itu GR semua, ya Rasulullah kita dong yang ini yang sedang wirid zikir. Ternyata tidak ya sahabatku, ada orang yang lebih utama dari kita. Siapa ya Rasulullah? Itu orang yang tidur di pojok masjid. Ya Rasulullah, dia sedang tidur lelap, bahkan bikin pulau ya, saking
enaknya tidur. Kita ini wirid zikir. Kenapa orang itu lebih hebat dari kita? Allah lebih mengangkat derajatnya. Allah ampun dosa. Iya, memang dia sedang tidur di pojok masjid, tapi tidurnya bukan sembarangan tidur. Tidurnya kelelahan, mencari rezeki Allah, menjemput rezeki Allah untuk anak, untuk istri, untuk keluarganya. Keletihan luar biasa, dia tertidur lelap di pojok masjid. Allah sayang kepadanya, malaikat mendoakannya, Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosanya. Allahu Akbar. Itu gara-gara tidur yang keletihan mencari nafkah pekerjaan dunia, bernilai akhirat, ibadah. Bahkan Allah angkat derajat, Allah ampuni dosanya. Makanya banyak di antara kita habis maghrib pada tidur. Padahal memang tidur gitu ya. Itulah saking hebatnya pekerjaan dunia menilai ibadah kalau benarnya niat. Makanya pentingnya ada 3 untuk menentukan sesuatu itu bernilai ibadah. Ini untuk mempermudah aja. NCT. Nah ini nih. N niat. C cara. T tujuan. Semua apapun yang kita lakukan aktivitas dari bangun tidur sampai tidur kembali, kalau niatnya N-nya karena Allah, lillahi ta'ala. C-nya caranya sesuai aturan Allah. T-nya tujuannya mencari ridha Allah, maka semuanya yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita makan niatnya karena Allah, supaya sehat, hidup, bisa beribadah, itu makan bernilai ibadah. Caranya sesuai aturan Allah, yaitu apa? Mencontoh Rasulullah SAW dalam makan. Lalu tujuannya mencari dari Allah, itu makan pekerjaan dunia bernilai ibadah. Ya kan? Bekerja tadi niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, tujuannya mencari ridha Allah, itu bernilai ibadah. Kita berpolitik menjadi caleg misalnya, itu bisa bernilai ibadah kalau niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, tujuannya mencari ridha Allah, itu caleg tadi bernilai ibadah. Tapi kira-kira caleg-caleg yang sekarang tujuannya ibadah atau enggak ya? Mudah-mudahan. Ada yang benar, ada yang tidak ya. Mudah-mudahan. Kita hanya husnuzon. Ya. Apalagi capres gitu ya. Nah, ya. Nah, pokoknya semuanya bernilai ibadah kalau niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, tujuan mencari ridha Allah. Jadi ibadah itu ada ritual, ada sosial. Ibadah itu ada mahdhah, ada ghair mahdhah. Jadi indahnya beragama Islam itu kita paham ternyata nikmat begitu. Indah ya. Ternyata apapun yang kita lakukan bisa bernilai ibadah. Namanya ibadah, Pak, pasti dapat pahala, pasti Allah angkat derajat kita, pasti Allah ampuni dosa kita. Di situ ada pahala, di situ ada derajat, di situ ada ampunan dosa kalau bernilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah kita harus pemahamannya secara lengkap. Jadi ternyata yang kita lakukan itu ternyata bernilai ibadah kalau niatnya bagus, caranya bagus, dan tujuannya bagus. Niat, cara, tujuan. Lillah, billah, ilallah. Nah, ya kayak begitulah. Kira-kira begitu. Ya Pak ya. Ini yang pertama. Ya, bahwa hidup adalah ibadah. Yang kedua, hidup adalah ujian. Selama kita hidup, selama itu kita diuji oleh Allah. Siapapun kita pasti dapat ujian dari Allah. Yang kita baca dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini dalam surah Tabarak, surah yang disunahkan kita baca sebelum tidur. Di dalam riwayat hadis, siapa orang yang membaca surah Al-Mulk Tabarak sebelum tidur, lalu dia wafat ketika tidur, tidurnya
wafatnya dalam keadaan dijamin husnul khatimah, mendapatkan raudhah min riyadil jannah. Tabarok ya. Makanya di antara amalan almarhum Ki Haji Muhammad Arifin Ilham ada 7 surah. Yang pertama surah Yasin, yang kedua surah Ar-Rahman, yang ketiga surah Waqiah, yang keempat surah Al-Mulk, yang kelima surah Al-Muzammil, yang keenam surah Jin, dan yang ketujuh surah Al-Fajr. Ini 7 surah ini dalam zikir akbar di Kolbun Salim. Alhamdulillah jamaah kaum Nurul Falah ini belum ada yang hadir. Baru 1-2 ya Bang. Mudah-mudahan nanti bisa hadir setiap Ahad kedua. Itu selesai subuh kita baca 7 surah itu Pak. Kita istiqomah membaca 7 surah. Setelah itu baru tausiah dari ulama yang kita undang dan zikir muhasabah doa. Nah itu 7 yang Masya Allah tuh. Ternyata kalau kita mengamalkan itu dunia ini surga. Nah kembali lagi. Jadi hidup ini ada tujuan. Allah menjelaskan dalam firman-Nya surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian wal hayata dan kehidupan. Liyabluwakum agar dia Allah memujimu, ayyukum siapa di antara kalian semua ahsanu amala yang terbaik amalnya. Bukan yang terbaik hartanya, bukan yang terbanyak hartanya, bukan yang tertinggi jabatannya, bukan yang terbagus wajahnya, tertampan, terkuat fisiknya, bukan, tapi yang terbaik amalnya. Wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi kita diuji oleh Allah. Ada ujian berupa kekayaan. Semakin kaya diuji, apakah dia bersyukur, apakah kekayaan ini bermanfaat. Dia miskin diuji, apakah dia sabar dengan kemiskinannya. Kalau orang kaya bersyukur bagus, orang miskin bersabar bagus. Tapi yang terbagus siapa? Orang miskin yang bersyukur. Kira-kira ada nggak orang miskin bersyukur Pak? Hebat itu tingkatan imannya tuh. Kalau orang kaya bersyukur hebat, orang miskin sabar hebat. Tapi yang paling hebat orang miskin dia bersyukur. Miskin bersyukur. Syukurnya apa? Syukurnya karena Allah memberikan dia kemiskinan, dia semakin dekat dengan Allah, masuk surganya pun lebih cepat dibandingkan orang kaya. Maka dia bersyukur dengan kemiskinannya. Nah, tapi kira-kira ada nggak orang yang begini Pak? Sulit kayaknya ya. Yang sabar aja susah, apalagi yang bersyukur. Ada kemudian ujian hidup berupa apa? Berupa jabatan. Ya, itu ujian tuh. Amanah atau tidak. Jadi jabatan itu amanah. Kalau dia amanah, dia lulus dari ujian hidupnya. Ya kan? Kemudian ujian dari ilmu. Ya. Dengan ilmunya dia semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh dari Allah. Makanya seringkali disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Husin ya di pesantren Darut Tafsir. Saya ngaji itu sampaikan seringkali oleh beliau ketika ngaji kitab Ta'limul Muta'alim. Manis dada ilman lam yasdad minallah illa bu'dan. Barang siapa orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah petunjuk Allah, dia bukan semakin dekat tapi makin jauh dari Allah. Ada orang ahli tafsir tapi jauh dari Allah, ahli hadis jauh dari Allah, ahli fikih jauh dari Allah, ahli akidah, ahli tauhid, ahli tasawuf makin jauh dari Allah. Berarti ilmunya tidak bermanfaat. Nauzubillahi min dzalik. Nah itulah. Makanya kita diuji oleh Allah. Ada yang ujian berupa musibah, berupa nikmat. Ya, sakit, sehat itu ujian. Ya, azaban diambil mukmin, ajaib orang yang beriman. Apapun yang dialami orang beriman itu baik. Dia sehat, baik. Dia sakit, baik. Dia nikmat, baik. Dapat musibah, baik. Dia kaya, baik. Dia miskin, baik. Dia punya jabatan, baik. Dia orang awam, bukan orang punya jabatan, rakyat pun baik. Baiknya kenapa? Dengan dia dapat nikmat dia bersyukur, dapat musibah dia sabar.
Dengan kaya dia bersyukur, dengan miskin dia sabar. Dengan dia punya ilmu bersyukur, dia orang awam dia sabar. Jadi semuanya itu baik buat orang beriman. Ya, yang terpenting adalah bagaimana kita mempersembahkan ibadah yang terbaik. Kita diuji oleh Allah. Mungkin ibaratnya ini sering disampaikan ya, seperti anak sekolah lah ya, anak yang kuliah. Semakin meningkat tingkatan sekolahnya, kuliahnya, maka dia semakin berat menghadapi ujian yang diberikan oleh guru dan dosennya. Gak mungkin anak ibtidaiyah diberikan soal anak sanawiyah. Gak mungkin anak aliyah anak aliyah diberikan soal anak sanawiyah. Begitu juga sebaliknya. Ya kan? Orang yang kuliah S1 gak mungkin mendapatkan soal S2. Orang yang kuliah di S3 nggak mungkin dapat soal S2 dan seterusnya, atau kebalikannya. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita sesuai dengan tingkat keimanan kita. Semakin dekat kepada Allah, maka semakin berat ujian yang kita alami. Ya kan, nggak mungkin lah. Yang diuji itu siapa? Yang sekolah. Yang diuji itu siapa? Yang kuliah. Jadi kalau Bapak pengen nggak diuji oleh Allah, ya jangan hidup. Karena selama hidup kita diuji oleh Allah. Ya Pak ya. Nah, lulus atau tidaknya nilainya dilihat nanti. Ya, ketika diwisuda oleh Allah. Kapan? Ya, wisudanya itu ada 2 kali, Pak. Ya, ketika sakaratul maut dan ketika nanti masuk surga. Itu wisuda yang terakhirnya tuh. Ya, sakaratul maut, kita mampukah mengucapkan kalimat La ilaha illallah atau tidak? Nah, itu sesuai dengan apa yang kita lakukan selama hidup kita. Ya, kalau kita selalu ingat Allah dalam kondisi apapun, lalu kita lulus dari ujian-ujian yang kita alami, man akhir kalami la ilaha illallah padakhalal jannah. Siapa orang yang mengucapkan kalimat akhirnya la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Nah, itu jaminan Allah. Tapi bisa nggak ketika sakaratul maut kita mengucapkan itu? Itu tergantung dengan ujian yang kita alami, lulus atau tidak. Kalau lulus di wisuda akhirnya bisa mengucapkan kalimat itu. Ya kan? Allah Akbar. Jadi selama hidup kita diuji oleh Allah. Nah, sekarang ujian berat yang dialami, yang paling berat, siapa yang mengalami ujian yang paling berat? Para nabi. Semua nabi-nabi itu mengalami ujian. Nabi Adam diuji oleh Allah, ya kan? Akhirnya dikeluarkan dari surga, minta ampun kepada Allah. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus diuji oleh Allah, berdakwah puluhan tahun, umatnya sedikit, ngambek, akhirnya dimakan oleh ikan yang besar. Dia minta ampun kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Oh, luar biasa ujiannya. Mulai diuji, ya, bapaknya bikin patung berhala yang disembah oleh Namrus dan orang-orang kampung waktu itu. Orang-orang, ya pokoknya seluruh rakyatnya itu menyembah itu. Yang buat bapaknya sendiri diuji oleh Allah. Kemudian setelah itu ujiannya makin berat, dibakar hidup-hidup. Kemudian diuji oleh Allah Nabi Ibrahim yang gak punya anak. Akhirnya dia nikah lagi dengan Siti Hajar. Punya anak lagi ganteng-gantengnya, lagi gagahnya, disuruh sembelih. Ini ujian yang paling berat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangin Pak, nggak punya anak puluhan tahun, ketika punya anak disuruh sembelih. Nabi Ibrahim lulus dari ujian Allah. Itulah kurban kan. Lalu siapa lagi? Nabi itu. Nabi Yusuf punya wajah tampan, gagah, ganteng, diuji oleh Tante Julaiha. Digoda berduaan di kamar, nggak ada orang lain, nggak pakai pakaian. Waduh, ujian yang sangat berat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf cinta dengan Julaiha, Julaiha cinta dengan Nabi Yusuf. Tapi karena ujian yang berat itu, dia lebih cinta kepada Allah. Akhirnya Nabi Yusuf lulus dari ujian yang luar biasa itu. Coba Bapak diuji Pak. Mungkin kalau ujian harta masih kuat.
Ujian ilmu masih kuat, jabatan masih kuat. Berduaan sama perempuan cantik, jabatannya tinggi, hartanya banyak, ya namanya istrinya raja, ya. Aduh. Nah, itulah. Coba dah, Pak. Berat tuh ujian tuh. Nabi Yusuf, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waduh ujiannya berat banget. Ya kan? Nah, sekarang nih berita kabar baru, Ustadz Abdul Somad diuji, sekarang dipanggil polisi. Kenapa? Karena hanya gara-gara ngasih makanan orang yang aksi damai, demo, karena tanahnya mau diambil. Ya kan? Tanahnya, Pak, dari anak cucu keturunan ribuan tahun yang lalu, Rempong, Batam, Kepri itu. Ya. Ya gimana? Enggak mau memberontak. Ini kan tanah-tanah gua, lahir gua di sini. Ini ada sertifikat dan macam mau diambil, mau dirampok sama negara. Maaf, bukan negara ya, sama oknum lah ya. Akhirnya kan demo kan terus menerus tuh kan. Yang ngasih makan siapa? Nah, di antaranya beliau dengan yang aksesnya para ulama ditangkap sekarang, dipanggil. Yang masak ditangkap. Allah Akbar. Ini rejim sekarang nih luar biasa nih jahatnya sama rakyat nih kan udah jelas-jelas nih. Bahkan nanti pertalit nggak ada. Pertambak semua nanti. Oh, udah jelas dah. Allah Akbar. Makanya jangan salah pilih, Pak, pemimpin tuh. Salah pilih itu ya akhirnya begini keadaannya. Ya Allah ya Rabbana. Ya kan? Ini yang disampaikan langsung oleh Habib Rizik. Itu viral tuh, ya Allah. Ini ujian berat tuh ulama tuh. Membela kebenaran malah dikatakan, nah, orang membela haknya kok dianggap musuh. Berarti yang musuh ini siapa gitu kan? Allahu Akbar. Inilah ujian berat sekarang dialami oleh ulama-ulama kita nih. Ya ujiannya. Tapi insya Allah kalau lulus dari ujian para ulama-ulama yang qulil haq walau kana murran, insya Allah nanti Allah berikan karunia yang luar biasa. Nah, ini ujian yang kedua. Sekarang yang ketiga, hidup adalah sementara. Selama kita hidup tadi disampaikan, selama ini sangat singkat kita, Pak. Selama-lamanya di dunia paling lama 100 tahun. Oh, jarang banget umur 100 tahun. Ada orang pondok yang 100 tahun umurnya? Gak ada kayaknya ya. Ada? Siapa? Oh, masih ada? Alhamdulillah. Oh, masih ada ya? Alhamdulillah. Masih ada ya, Masya Allah. Kita nih kira-kira sampai 100 tahun gak nih? Nah, cuma ya 100 tahunan. Tapi di akhirat berapa tahun, Pak? Di akhirat berapa tahun? Nah, bukan di akhirat dah, di barzah, di alam kubur berapa tahun? Alam kubur itu kan tergantung kapan kiamat. Misalnya nih, ya, kita meninggal tahun 2050 misalnya, ya misalnya ini karena 2023. Kita meninggal tahun 2050. Lalu kita nunggu kiamat sampai kiamat tahun 10.000 misalnya aja nih, wallahu alam ya kan. Enggak tahu kan. Berarti kita di alam barzah berapa tahun tuh? 8.000 tahun kita di alam barzah. Ngapain di alam barzah, Pak? Ngapain ayo? Nah, jangan sate. Ya Allah ya Rabbana, iya untuk tukang sate. Dua kemungkinan cuma dua kemungkinan. Ada yang raudhah min riyadil jannah, ada yang khufrah min khufratin niran. Ada yang mendapatkan taman surga, ada yang mendapatkan apa? Siksa, ya kan? Kubah dari neraka. Ya itu aja begitu. Ya kan? Makanya orang yang sombong, pemimpin yang sombong, ya kan ya, pemimpin yang zalim, orang miskin yang tidak sabar, orang kaya yang tidak bersyukur, ya, orang yang dapat musibah tidak sabar, dapat nikmat tidak bersyukur. Ya. Jadi semiskin-miskinnya kita, Pak, hanya di dunia, sekere-kere kita hanya di dunia, ya kan? Tapi di akhirat kan selama-lamanya. Di alam barzah aja lama, apalagi nanti setelah alam barzah kiamat. Setelah kiamat apa? Dibangkitkan. Kita di mana? Di padang mahsyar. Setelah di padang mahsyar itu berapa tahun? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Bisa jutaan tahun, bisa ribuan tahun, mau selama lagi tuh.
Setelah padang mahsyar ngapain lagi kita? Dihisab, satu persatu dihisab. Itu berapa tahun? Wallahu alam, nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Setelah dihisab, diapain? Di mizan, ditimbang. Berapa tahun? Wallahu alam, bisa ribuan, bisa jutaan tahun. Setelah di mizan, disirat melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Berapa tahun? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Baru setelah itu masuk surga atau masuk neraka. Ya Allah ya Rabbana. Nah, makanya kita harus ingat hidup ini sementara. Dalam surah Al-Mu'min, surah ke-40 ayat 39, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi, innama hajil hayati dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Hai kaumku, sesungguhnya hidup dunia ini hanyalah sementara, kesenangan yang sangat singkat, dan sungguhnya akhirat itulah negeri yang selama-lamanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguhnya akhirat itu lebih baik daripada pertama, daripada dunia ini. Ya Allah ya Rabbana. Itulah makanya kita harus ingat hidup ini sangat singkat. Paling lama 100 tahun, 200 tahun juga jarang, orang nggak ada lah. Nanti kita hidup selama-lamanya di akhirat. Makanya karena itulah kita jadikan setiap helaan napas, detak jantung kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kan disunahkan ketika bangun tidur itu kita membaca surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200. Inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahari ayatil lil albab alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim. Itu hamba Allah yang selalu ingat pada Allah. Ini kalau Bapak nih mengamalkan selesai tidur membaca Ali Imran 190 sampai 200 surga dunia ini. Jadi kita tuh akhirnya semangat terus menjadi orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya tuh. Yang ketiga, hidup adalah sementara. Yang keempat, hidup adalah fata morgana. Apa ini fata morgana? Ya, fata morgana itu laksana kita melihat air, apalagi di musim kemarau panjang ini, panas ini Pak, ada air gitu, haus gitu. Kita ke sono, nggak ada air, cuma bayangan doang kayak ada air. Fata morgana, itulah dunia. Nah, makanya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, walaupun dia ahli sedekah misalnya, dia baik sama tetangga, dia bertetangga dengan baiknya, amalannya Pak seperti amalan fata morgana. Dalam surah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah An-Nur, surah An-Nur surah ke-24 ayat 39. Kalau Ustaz Adi Hidayat mah langsung hafal. Kalau saya baca-baca doang. Ini cerdasnya Ustaz Adi Hidayat tuh. Kalau menjelaskan tuh hafal ayat, surah, baris kanan, baris kiri. Nah, mungkin Fazal nanti belajar gitu dia ceramahnya. Nah, begitu, hafal tuh dia, Masya Allah. Allah Akbar. Nah, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita masih baca nih. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir. A'maluhum, amalnya mereka, amal-amal mereka nih. Maksudnya orang kafir nih, baik dia Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, ateis, orang yang menyembah Allah, pokoknya orang yang kenal Tuhan, pokoknya semua orang-orang kafir tuh. Dia berbuat baik, amalnya baik. Apa kata Allah? Kasarabim biaqi'atin, seperti fata morgana yang ada di tanah datar. Yasubuz zam'anu ma'an, yang disangka itu air. Ya, ma'an, air. Hatta idza jauh, tapi ketika dia datang kepada air itu, lam yajidhu syai'an, dia tidak mendapati apapun. Ya kan? Ini musim kemarau nih, panas nih. Jauh-jauh ada air. Apalagi di padang pasir itu kan ya. Ya kan? Wah, lebih lagi kan? Itu air. Ternyata kesana nggak ada syai'an, lam yajidhu syai'an, kata Allah. Wa wajalallahu indahu qawqaw isabah wallahu sariul isab. Lalu Allah memberikan kepadanya
hitungan amal-amalnya dengan cukup dan Allah sangat cepat perhitungannya. Artinya jadi sia-sia amalnya. Fata morgana, hidup ini ada fata morgana. Ya, maka jangan sampai terlena. Ya, kita kan anggap ada orang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, tapi kok semakin dia nggak sholat, semakin banyak maksiat, kok semakin kaya. Ada kan ya? Kadang-kadang kita tuh akhirnya ngomong begini, gua ustadz udah rajin sholat dari masih kecil, rajin puasa, zikir, tapi hidup gua miskin terus, bosen gua sholat. Ada yang ngomong gitu, jenuh ngapain gua sholat. Nah ini namanya kita harus bedain Pak, ada nikmat, ada istidraj. Nikmat itu karunia Allah, istidraj itu gini nih supaya gampang memahami istidraj. Kita mancing, ini ada yang suka mancing kan ya? Mancing ikan ya. Mancing nih. Nah, mancing itu kan ketika untuk meraih ikan itu kan diulur-ulur kan? Diulur, dapat, setelah dapat terus ditarik pelan-pelan. Sakit luar biasa itu ikan. Setelah sampai ke daratan, ikan itu dipukul. Setelah itu dibacok, lalu dibakar. Ada yang suka dibakar, ada yang digoreng, ada macam-macam tuh. Itulah semacam itulah. Itu nama istidraj. Apa maknanya? Pahaminya begini, Pak. Allah ulur-ulur. Semakin dia maksiat, semakin kaya dia. Semakin dia nggak pernah sholat, semakin banyak uangnya, semakin berlimpah hartanya. Diulur-ulur tuh. Nah ketika kena sakaratul maut, sakaratul maut tuh ikan tuh diulur tadi kan, diulur makin kaya kan, wah sakit luar biasa. Setelah sakaratul maut sakit luar biasa, langsung jatuh, langsung dipukul, langsung di alam barzah dipukul luar biasa sakitnya, lalu digoreng, lalu dibakar, lalu dia pakai. Itulah ikan itu. Itulah orang-orang yang kafir tuh, atau orang yang mungkin dia Islam tapi dia nggak pernah ibadah. Makin kaya, makin tinggi jabatannya, dulu makin siksaannya tuh lebih berat daripada orang kafir yang biasa aja, atau orang muslim yang biasa aja. Orang yang makin kaya itu istidraj nanti. Jadi siksaannya lebih berat daripada orang yang enggak istidrajkan. Nauzubillah ini. Maka kita harus bedain, ya. Kita harus bedain antara nikmat dengan istidraj. Nauzubillah min zalik. Kemudian yang berikutnya yang kelima, hidup adalah perjalanan. Ya, kita di dunia ini seperti musafir. Nah, contohnya beginilah. Nih, logikanya. Kita naik kapal ya, mau ke sebuah pulau. Pulau namanya pulau akhirat. Tujuan akhir kita pulaunya akhirat. Naik kapal besar. Dulu kalau orang berangkat haji itu naik kapal laut kan ya. Itu kan sampai 6 bulan, 3 bulan. Ya kan? Itu kan lama di kapalnya gitu. Kapal laut. Kalau sekarang sih cuma 9 jam pesawat ya. Yang umroh sekarang nih. Haji juga kan. Ya, dulu kapal tuh lama nunggunya. Makanya kangen banget dengan keluarganya setelah pulang. Makanya kerasa banget beda haji zaman dulu dengan haji yang sekarang begitu ya. Nah, dalam perjalanan itu ya, yang nakoda kapal itu menyampaikan kita akan transit dulu bapak-bapak, ibu-ibu di pulau yang namanya dunia. Ingat, ini transit, tempat singgah, bukan tujuan kita. Silahkan bapak ibu ambil yang ada di tempat transit di dunia. Nah, ada orang yang gak sadar, ya ini transit, tapi dia nggak sadar transit, dia anggap dunia ini tujuan. Akhirnya dia apapun yang ada di nama transit tadi, dia nyangka tujuan tuh, dia ambil sebanyak-banyaknya, harta, kekayaan, jabatan, pokoknya sebanyak-banyaknya. Yang penting kaya, yang penting jabatannya tinggi, dia ambil semua itu dunia tuh. Dia mati menuju akhirat. Ya kan, menuju tujuan pulau yang namanya akhirat, baru transit. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menyesal tuh. Tujuannya menuju sana, habis semuanya tuh.
persediaan habis dan semuanya habis, ya'udzubillahimin. Jadi dunia ini hanya sementara, perjalanan, tempat transit. Hidup kita ini menuju pulau yang namanya akhirat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Surah Al-Baqarah ayat 28. Mengapa kamu masih kafir, ingkar kepada Allah, padahal dulunya kamu nggak ada, lalu adakan, Allah hidupkan kamu. Setelah itu Allah matikan, kita mati di alam kubur kan. Setelah itu Allah hidupkan lagi di padang mahsyar. Ya, summa ilaihi turja'un. Kemudian kepada Allah kamu akan dikembalikan. Dulu kita nggak ada, lalu ada sekarang. Nanti nggak ada lagi, mati. Lalu nanti hidup selama-lamanya di akhirat. Nah inilah hidup adalah perjalanan. Kalau kita tahu hidup adalah perjalanan, kita harus juga menjalankan yang namanya pedoman hidup. Apa pedoman hidup kita? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar hidup kita terarah dengan Quran, terarah dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awwal. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya kita ingin mengenal lebih dekat lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari lahirnya sampai wafatnya, bagaimana beliau menjadi seorang pemimpin terbaik, ayah terbaik, mertua terbaik, suami terbaik, pribadi terbaik, bahkan menjadi uswah qudwah bagi kita. Kita ingin mengenal itu. Ya inilah, makanya dalam hidup ini jelas tuntunannya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini masih masih belum selesai. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita bisa memahami begitu indahnya tentang makna hidup, tentang hakikat hidup. Hidup adalah ibadah, hidup adalah ujian, hidup adalah sementara, hidup adalah fata morgana, hidup adalah perjalanan. Ya, semoga kita diberikan oleh Allah hidayah, inayahnya, petunjuk dan pertolongannya, sehingga kita bisa mengarungi hidup di dunia ini dengan beribadah, dan kita lulus dari ujian hidup yang sementara ini mendapatkan ridha dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Libya. 5.000 orang lebih meninggal dunia karena banjir bandang, jebolnya itu 10.000 orang sampai sekarang hilang. Kemudian di Maroko, Maroko ini gempa dahsyat, lebih dari 2.000 orang meninggal dunia, belum yang luka-luka. Belum di negeri kita yang dizolimi, di Rempong, di Batam, di Kepri, belum orang yang mengalami kekurangan kekeringan di mana-mana, susah air, bahkan untuk mendapatkan air puluhan kilometer dia jalan untuk mendapatkan air bersih. Alhamdulillah kalau kita enggak. Kita mohon, kita doakan kepada Allah, semoga Allah selamatkan, Allah lindungi, Allah berikan kebahagiaan buat semuanya, saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, saudara-saudara kita yang terzalimi diselamatkan oleh Allah bi barakati wa karamati wal mujadi. Suratul Fatihah.